Jadi ini adalah tampilan menu yang kelompok kami buat. Terdiri dari SD, SMP, SMA, SBMPTN, dan Mandiri. Bagaimana kode programnya? Yang pertama ada tabel. Apa sih kegunaan tabel? Tabel pada dasarnya digunakan untuk mengelompokkan suatu data secara terstruktur yang terdiri dari baris, kolom, dan sel. Baris, kolom, dan sel pada suatu tabel ini sangat membantu dalam melihat informasi keterkaitan di dalamnya. Yang kedua ada TR. TR, tabel row, digunakan untuk membuat baris tabel. Yang ketiga ada TD. TD digunakan untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. Lalu ada div. Div biasanya digunakan untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup. Tag div ini juga digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Nah, di sini ada tag A. Fungsinya untuk membuat sebuah link. Href sendiri berfungsi untuk mengarahkan atau mengalihkan link ke alamat tujuan yang diletakkan di bagian value. Untuk mempercantik setiap halaman menggunakan beberapa style CSS. Yang pertama ada background. Pada halaman ini menggunakan background dengan kode pagar 6AC4F8. Yang kedua ada kelas tabel. Pada kelas tabel ada border spacing yang berfungsi untuk memberikan jarak antar batas sel pada setiap elemen kolom yang ada pada tabel. Yang kedua ada margin top, berfungsi untuk mengatur batas kertas sebelah atas. Selanjutnya ada kelas box 2. Pada kelas box ini berfungsi untuk membuat box pada halaman. Pada kelas ini terdapat width yang berfungsi untuk mengatur lebar box dan height yang berfungsi untuk mengatur tinggi box. Box yang dibuat kali ini menggunakan background dengan kode pagar C7D08. Selanjutnya ada box shadows. Box shadow berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada elemen HTML yang kita buat. Efek bayangan bisa diatur sesuai dengan keinginan. Warna dari efek bayangan ini menggunakan RGBA 0,0,0,08. Selanjutnya ada border. Border dalam CSS berfungsi untuk membuat garis tepi sebuah objek HTML. Properti border pada CSS membuat garis tepi pada objek HTML. Selanjutnya ada float. Float merupakan properti CSS yang bisa kita manfaatkan untuk memposisikan suatu elemen. Nilai dari float sendiri adalah left, right, none, dan inherit. Ini menggunakan float left. Selanjutnya ada font family. Font family merupakan properti yang digunakan untuk menentukan dan merubah jenis font yang digunakan pada teks. Kita bisa melihat referensi font yang akan kita gunakan di Microsoft Word. Selanjutnya ada font size. Font size digunakan untuk mengatur ukuran font, misal 10px, 30px, 20px, dan lain-lain. Selanjutnya ada font style. Font style merupakan properti CSS yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan style terhadap tulisan atau mengubah tulisan secara default. Seperti normal, italic, block, dan lain-lain. Nah, pada box 3, box 4, box 5, kodenya kurang lebih sama. Selanjutnya ada link rel. Rel stylesheet menunjukkan bahwa file yang dirujuk adalah file stylesheet CSS. Href atribut digunakan untuk menentukan lokasi file yang ingin disisipkan. Untuk menuju halaman SD, SMP, atau SMA, kita dapat mengekliknya. Dengan mengeklik, kita akan langsung terhubung dengan halaman yang akan kita tuju. Pada kode program menu SD ini ada beberapa kelas, yaitu segitiga, H1P, kelas kata yang terdiri dari H1, P, H2, dan H3. Bagaimana isi kelasnya? Kita lihat di style CSS. Untuk kelas segitiga memiliki width 0, height 0, border top 300px, border bottom 265px, dan border left 450px.
Selanjutnya ada H1P, memiliki margin left minus 310 px, margin top minus 50 px. Selanjutnya ada segitiga H1, memiliki font size 65 px, font family Srikan, font style italic. Ada kelas P yang memiliki font style italic, margin left minus 250 px, margin top 15 px. Selanjutnya ada body, memiliki background dengan kode pagar 6AC4F8, background attachment fixed, background repeat no repeat. Selanjutnya ada kata H1, memiliki font family kolektif, font size 50 px, margin left 600 px, margin top minus 550 px. Selanjutnya ada kelas kata P, kelas H2, H3,